Berluas. Iya. Iya. Maaf. Oh iya. Tadi mau masuk panas. Ya, takut hujan, kayaknya mau hujan itu udah mendung. Kadang-kadang Iya. sini mama bilang sini daripada nanti mama bilang sini. Tapi mau hujan, ikut yang di sini aja. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh ada di Jumat Agung pada siang hari ini. Kita mau masuk dalam ibadah kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan kepada kami Tuhan, kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, suci dan kuduskan hati kami Tuhan. Layakan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kita mengangkat pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungguh dan sembah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bahkan jadi saat masuk saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bahkan ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita berkata saat masuk ke hadirat-Mu di hadapan Tuhan.
masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah, Persembahkan yang terbaik bagimu. ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Sekali saat ku masuk ke hadirat-Mu. saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi Bawa korban syukur. ku bawa korban syukur menyembah kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur menyembah kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Korban syukurnya terdampar kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada sebagai Amin. semoga kasih Tuhan kami boleh mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Secara khusus hari ini kami boleh mengingat akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus, untuk menyucikan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang begitu besar yang Tuhan curahkan, Tuhan nyatakan dalam hidup umat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merasakan Tuhan kuasa-Mu, merasakan zaman-Mu Tuhan di dalam persekutuan kami yang sangat-sangat sederhana ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami mau Tuhan Engkau yang memimpin dan Engkau memberkati ibadah kami. Supaya ibadah ini boleh menjadi saran Tuhan yang menyenangkan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memberkati supaya ibadah berjalan dengan baik, hati dan urapi. Hamba-Hamba-Mu yang melayani hari ini, Hamba-Mu yang menyampaikan firman, memimpin pujian, pengungsi, bahkan setiap kami Tuhan yang melayani Engkau rapi dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain Tuhan, yang pagi hari ini sudah beribadah kepada Tuhan, maupun yang akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus melawat dan menyiapkan hati mereka, sehingga mereka merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap persekutuan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang ada, yang diadakan di rumah-rumah oleh umat-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di Indonesia juga melawat umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau patahkan dan menghancurkan segala pekerjaan kuasa iblis, orang-orang jahat di dalam nama Yesus. Kami habiskan ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Kita masih tetap menyembah Tuhan, kita berpujian bukan dengan barang tanah, tapi membayar dosa.
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu dalam hati dan tinggalkan suara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita biji matanya dan berharga di mata-Nya. Kita angkat pujian kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang bakal nyatakan lebih dalam dari lautan telah diterima. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi siapakah siapakah ku ini Tuhan. Jadi biji mata-Mu dengan apa yang ku balas Tuhan. Sahih pujian serahkan siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji mata-Mu dengan apa yang ku balas Tuhan. Selain pujian sembah, selain pujian sembah, selain pujian sembah. Benar Tuhan, siapakah kami dengan kami itu berharga di hadapan Tuhan. Dan ada pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu sebagai rasa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu baik, terlalu indah di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kami pada siang hari kami rindu dan bersyukur kami Tuhan. Berkati persembahan kami menjadi dupa yang luar biasa Tuhan, dan ampuni kami Tuhan jika kami belum sebanding dengan kasih karunia-Mu di kami Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan berikan korban
bersyukur kita yang sedang dijalankan. Kita kemudian jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segala ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, tetap ada sukacita yang Bapak Ibu ya. Kita bersyukur dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, sumber pengharapan kita. Sama semangat bangkit berdiri, kita angkat pujian sejauh timur dari barat, Engkau membuang satu. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Katakan jauh ke dalam tubuhlah, jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Takkan pandang indah hati yang hancur, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sungguh-sungguh dengan nama kita Tuhan, sejauh timur dari barat. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam bibir laut, jauh ke dalam bibir laut, melepaskan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Katakan betapa besar Tuhan kasih-Mu. Betapa besar
Pengampunan yang Kau beri, pulihkan betapa betapa besar kasih pengampunanmu, kata pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepada pengampunan yang Kau beri, Terima kasih buat pengampunan yang Kau beri bagi kami umat-umat-Mu yang ada di siang hari. Bahkan kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Karena kalau kami boleh ada, bahkan kami boleh bersekutu, beribadah, masih dapat memuji Engkau semua karena anugerah Engkau. Kami berdoa, biarlah setiap pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan Tuhan, sudah menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang akan terus memberi kami kekuatan, yang terus memberi kami pengharapan untuk kami tetap ada di dalam Engkau. Kami tidak mampu, kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan kami. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Sehingga ibadah kami benar-benar ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sucikan hati pikiran kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu masuk dan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mengucap syukur, kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pada siang hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh dapat berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun memang hari-hari ini karena memang sudah langsung himbauan dari Menteri Agama bahwa Jumat Agung dan Pasca memang harus kembali diadakan di rumah-rumah saudara. Itulah sebabnya, namun saya katakan kita tetap bersyukur walaupun dari rumah ke rumah kita masih dapat beribadah, memuji Tuhan, menyenangkan hari Tuhan, kita masih bisa dapat menikmati hadirat Tuhan. Karena saya katakan tadi memang walaupun gereja-gereja besar mereka harus beribadah lewat siaran langsung saudara, tetapi saya katakan memang berbeda saudara. Kenapa saya katakan berbeda? Karena berbeda kalau saudara melihat jemaat ada di rumah, mereka paling nonton saudara, walaupun nonton khotbah, mendengarkan khotbah, tapi berbeda dengan kita. Walaupun kita harus beribadah dari rumah ke rumah, tapi kita masih bisa memuji Tuhan. Amin. Kalau mereka cuma nonton, lihat khotbah apa, tapi kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kita masih menyembah Tuhan, kita masih mengagungkan Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senang dipuji, senang ditinggikan, diagungkan, dan itulah yang dapat kita lakukan saudara. Nah itulah sebabnya tentunya kita bersyukur. Seperti saya sudah katakan kemarin waktu kita doa, sebenarnya memang saya Jumat Agung ini saya sama Ibu Gembala sudah berpikir untuk tidak diadakan saudara, karena ya satu dan lain hal, tapi melihat antusias jemaat, kerinduan jemaat, karena memang Jumat Agung memang hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya ya kita bersyukur kepada Tuhan, kita tetap mengadakan saudara, karena memang sebenarnya itulah yang harus kita lakukan. Nah itu sebabnya kita melihat kebenaran firman Tuhan yang perlu kita simak di Jumat Agung ini saudara.
yang saya ambil dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12 untuk kembali mengingatkan kita saudara di dalam kita memperingati kematian daripada Tuhan Yesus. Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang bawa Alkitab kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Keluaran 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya berpikir kalau Jumat Agung tidak diadakan, saya bilang Tuhan, berarti saya berdosa kepada Tuhan. Karena memang di sini kita melihat dikatakan oleh kebenaran firman Allah di ayatnya yang ke-14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Jadi pasca itu dikatakan firman Tuhan harus diperingati saudara, terus-menerus, turun-temurun. Bahkan sudah dikatakan di sana, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan. Jadi sudah menjadi satu peraturannya Tuhan bahwa pasca itu memang harus diperingati saudara, harus dirayakan saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi kenapa harus diperingati atau kenapa harus dirayakan saudara? Karena kalau saya melihat di dalam ayatnya yang ke-14 ini, kata yang ditulis di sana, kamu harus merayakan sebagai hari raya. Hari raya di sini berbicara tentang hari besar, saudara. Dan saya melihat dalam kamus bahasa Indonesia bahwa hari raya ini adalah hari raya yang diperingati, saudara. Kenapa diperingati? Karena di situ ada satu peristiwa penting yang terjadi, saudara. Jadi hari raya ini adalah hari di mana ada satu peristiwa besar, ada satu peristiwa yang penting. Saya katakan tadi bukan saja penting, tapi yang paling penting, saudara, terjadi di dalamnya, saudara. Nah, ini yang perlu kita mau lihat di dalam renungan kebenaran firman Allah pada siang hari ini dalam kita memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus. Jadi di sana kita akan melihat peristiwa penting yang luar biasa yang sudah terjadi, saudara, di dalam kebenaran firman Allah. Itulah Paskah, itulah peristiwa tentang pengorbanan, saudara. Jadi itulah sebabnya kita melihat di sini bahwa peristiwa besar yang saudara dan saya peringati pada hari ini dalam Jumat Agung adalah pengorbanan Yesus. Amin, saudara. Adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara. Nah, itulah sebabnya pada siang hari ini kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini sejauh mana, sepenting apa darah itu bagi saudara dan saya. Nah, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13, saudara, di situ sudah dijelaskan seperti ini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Di sini kita melihat pentingnya darah itu, saudara. Nah, Paskah pertama yang diadakan di tanah Mesir yang dilakukan oleh bangsa Israel, di sini kita lihat yang dikorbankan di sini bukan manusia, bukan Tuhan, tetapi domba, saudara. Tetapi saudara melihat
bagaimana pentingnya darah ini, saudara, bagi saudara dan saya yang perlu kita pahami dan kita renungkan, saudara. Saudara lihat, darah binatang, darah domba menjadi tanda sebagai keselamatan bagi umat Tuhan, bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan, darah ini akan menjadi tanda bagi mereka. Darah ini yang akan menjadi tanda supaya mereka diselamatkan, saudara. Darah ini akan menjadi satu tanda supaya mereka tidak mengalami apa yang dikatakan oleh firman Allah. Allah akan membunuh semua anak sulung, bahkan cuma bukan manusia, tetapi binatang juga, saudara. Itulah sebabnya kita melihat di sini, saudara, begitu pentingnya, begitu berharga. Itulah sebabnya saya katakan, kenapa Tuhan katakan sebagai dijadikan satu hari besar? Karena di situ ada satu peristiwa yang begitu besar tentang pengorbanan. Sedangkan darah binatang saja, saudara, melihat menjadi satu tanda sehingga tidak ada kematian di sana, saudara. Apalagi hari ini kita bukan merayakan tentang darah domba yang dicurahkan, tapi darah anak domba. Itulah Yesus yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat lebih jauh, saudara, tentang pentingnya darah ini buat saudara dan saya. Kita melihat dulu dalam kitab Roma, pasalnya yang kitab Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9, saudara lihat, saya bacakan begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin, saudara. Ini luar biasa kita lihat pentingnya darah itu, saudara. Itulah sebabnya tadi kenapa dikatakan dijadikan sebuah tanda, sehingga mereka bisa diselamatkan dari kematian itu, saudara. Nah, itulah sebabnya di sini kita lihat, saudara, dikatakan oleh Paulus, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, saudara. Jadi dibenarkan. Jadi saya katakan bahwa lawan kata benar itu salah. Banyak orang kalau ujian, kalau mengisi benar, salah. Cuma itu dua, benar, lawan katanya memang salah, saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Allah, lebih-lebih kita ini dibenarkan oleh darahnya. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka saya katakan manusia ini di hadapan Tuhan sudah bersalah. Sudah salah, hidup kita ini sudah salah, karena firman Tuhan katakan dalam kitab Roma juga di sana dituliskan, manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya di hadapan Tuhan manusia ini semua sudah salah, sudah nggak ada yang benar, karena sudah jatuh di dalam dosa. Dan bagaimana manusia ini dikembalikan kepada kebenaran, saudara? Di situ dikatakan hanya lewat darah Yesus. Amin. Hanya lewat darah Yesus. Jadi saudara dan saya yang hidupnya sudah salah, sudah tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita, karena semua kita ini sudah hidup di dalam dosa. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur, sehingga kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah sehingga diberikan anaknya yang tunggal, saudara. Diberikan anaknya yang tunggal menjadi satu korban, menjadi satu anak domba yang tidak bercacat celah, yang harus dikorbankan, saudara. Karena kata firman Allah, karena hanya oleh darah Yesus kita dibenarkan. Amin, saudara. Itulah sebabnya dalam kitab Keluaran tadi dikatakan kita harus merayakan itu, menjadikan satu hari besar, satu hari raya, karena di situ ada peristiwa yang besar terjadi. Itulah pengorbanan daripada Yesus, itulah darah daripada Yesus yang kembali menjadikan kita benar, saudara. Karena berbicara tentang benar, saya lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia dituliskan di sana, membuat supaya jadi benar. Dibenarkan artinya membuat supaya jadi benar. Jadi ada proses di dalamnya, saudara. Jadi proses hidup kita dibenarkan lewat pengorbanan Yesus. Amin, saudara. Amin. Itu yang Yesus lakukan, saudara.
Hanya lewat pengorbanan daripada Yesus, hanya lewat darah Yesus kita dibenarkan. Di sini kita melihat betapa pentingnya. Itulah sebabnya kenapa dikatakan harus diperingati turun-temurun, supaya saudara dan saya tiap kali kita memperingati tentang Paskah, di situ kita akan merenungkan, kita akan mengingat satu pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Di situ kita akan mengingat ada darah Yesus yang suci, darah Yesus yang mahal, yang sudah dikorbankan bagi kita. Itulah sebabnya harus diperingati, saudara. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22. Ini saudara lihat baik-baik. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22 berkata begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Baru saudara lihat. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya satu peristiwa yang sangat penting bagi kita adalah pengorbanan Yesus. Karena dikatakan firman Allah, tanpa penumpahan darah, tanpa pengorbanan Yesus tidak ada pengampunan dosa. Dosa kita tidak akan pernah bisa diampuni. Jadi dosa kita itu diampuni hanya lewat darah Yesus, saudara. Itulah sebabnya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, kita dibenarkan. Dibenarkan di sini artinya dosa kita itu diampuni, saudara. Artinya dosa kita itu disucikan hanya lewat darah daripada Yesus, saudara. Sebabnya dikatakan oleh kitab Ibrani tadi, tanpa penumpahan darah, tanpa ada darah yang dikorbankan, tidak ada pengampunan dosa. Itulah sebabnya kita bersyukur hari ini kita memperingati pengorbanan Yesus. Kita boleh kembali mengingat darah Yesus yang sudah tercurah untuk membenarkan kita. Amin. Darah Yesus yang kudus, yang suci, yang sudah ditumpahkan di atas bukit Golgota menyucikan kita. Lalu kita lihat bagian yang terakhir dalam kitab Roma 5 ini, saudara. Ketika kita sudah dibenarkan, saya katakan tadi, ayat ini menjadi kekuatan bagi kita semua hidup di hari-hari ini, saudara. Lalu dikatakan begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Saudara catat dan garis bawahi ayat ini, kata-kata ini. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin, saudara. Jelas dikatakan oleh firman Allah, jadi saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, saudara dan saya yang sudah diselamatkan, sudah disucikan, dikatakan oleh firman Allah, kita pasti, bukan mudah-mudahan, saudara. Ini luar biasa dikatakan firman Tuhan, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka di sini berbicara tentang, kalau bahasa Indonesia menulis, marah, saudara. Jadi saudara melihat kemarahannya Tuhan, saudara. Tapi dikatakan di sini, darah ini yang membenarkan kita, yang membuat kita akan terhindar dari kemarahannya Tuhan, saudara. Jadi darah ini yang sudah membenarkan kita, maka kita akan pasti terhindar dari kemarahan Tuhan. Saya katakan tadi bahwa apa yang terjadi hari-hari ini, saudara, ini merupakan, saya katakan, adalah merupakan kemarahan dari Tuhan. Karena seluruh dunia ditimpa, saudara, dengan penyakit seperti ini. Sehingga saya lihat di media sosial dikatakan begini, Yerusalem sepi, tembok ratapan sepi, Mekah sepi. Lalu dikatakan begini, jadi virus corona yang ada adalah memang diizinkan Tuhan untuk memaksa. Bayangkan dikatakan untuk memaksa supaya orang takut akan Tuhan, saudara. Tapi saya katakan begini, sedangkan virus corona sudah diberikan oleh Tuhan supaya orang takut akan Tuhan. Ini saya katakan merupakan satu kemarahan Tuhan. Tapi tetap saja, saudara, orang yang memang gak suka ibadah ya tetap gak suka ibadah, saudara. Itulah seperti itu, saudara. Itulah sebabnya kita yang ada pada siang hari ini kita bersyukur. Amin, saudara. Kita bersyukur. Dan di sini dikatakan saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti akan terhindar, saudara. Dan ini yang harus kita pegang, saudara. Harus kita pegang kebenaran firman Allah ini. Itulah sebabnya walaupun kita berada seperti yang sedang terjadi hari-hari, orang sudah pada ketakutan semua, saudara. Karena memang wabah, saudara. Tapi di sini kita melihat ada janji kebenaran firman Tuhan bagi kita, saudara. Jadi di sini kita melihat ada satu janji Allah yang luar biasa bagi kita. Saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus.
pasti kita akan terhindar. Pasti kita akan diselamatkan dari murkanya Tuhan. Kemarahan Tuhan yang sedang terjadi hari-hari ini, pasti itu akan terhindar. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya punya tanda. Itulah darah Yesus. Amin. Ada darah Yesus yang mengalir di dalam setiap tubuh kita, saudara. Ada darah Yesus. Walaupun tadi saya katakan, walaupun di hari Jumat ini kita tidak merayakan dengan dengan perjamuan kudus karena hari Minggu kita sudah merayakan. Tetapi satu hal kita merayakan dengan pengorbanan daripada Yesus ketika kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah, kita mengagungkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Inilah satu perayaan yang kita lakukan di hadapan Tuhan ketika kita memperingati satu pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita pegang janji kebenaran firman Allah. Kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti akan dihindarkan dari murka Allah. Artinya, saudara dan saya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita nyanyi lagi pujian tadi. Betapa besar. Begitu besar. Dan tidak bisa kita ungkapkan dengan bibir mulut kita ketika pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk membenarkan kita. Tidak ada cara lain untuk kita dibenarkan selain daripada darah Yesus. Biarlah darah ini menjadi tanda bagi kita. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita ini menjadi tanda bagi kita supaya kita diselamatkan dari Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur buat darah-Mu yang mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah darah ini benar-benar menjadi tanda bagi Tuhan, bagi kami umat-umat-Mu, untuk kami terhindar dari murka Allah yang sedang menyala-nyalakan kami. Tuhan, inilah kami Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu ada di hadirat-Mu siang. Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami butuh anugerah Tuhan bagi kami. Itulah sebabnya Engkau lindungi kami. Engkau berkati kami dengan anugerah daripada Engkau. Dan kami percaya firman-Mu yang kami sudah dengar sudah masuk dan tertanam menjadi kekuatan bagi kami umat-umat-Mu. Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendidik keberadaan kami di siang hari ini di dalam hadirat. Dan kami percaya Engkau sudah melawat dan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan kembali memberikan korban persembahan yang kedua untuk kas gereja. Setiap pengorbanan kami Engkau balas sesuai dengan janji kebenaran firman. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita kembali dengan korban syukur kita akan pujian jangan lelah bekerja.
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah untuk bersama-samamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah berlembah, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap di baru di atas dasar iman. Tanah berlembah, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap di baru di atas dasar iman. Menjadi siap di baru, menjadi siap di baru di atas dasar iman. terus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita cuma pagi kita pada hari ini. Sehingga semua kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Doanya bersekiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa. Inilah doa kami. Bahkan kami pegang janji kebenaran firman-Mu bagi kami siang hari ini. Maka malapetaka, bahkan virus corona yang sedang terjadi hari-hari ini, kemarahan Tuhan, tidak akan terjadi bagi kami. Karena ada tanda darah Yesus di dalam setiap tubuh kami yang ada pada siang hari. Sehingga kami percaya Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberkati keluarga kami, Tuhan. Engkau akan memberkati usaha kami. Itulah sebabnya pada kesempatan siang hari kami bersyukur Tuhan sudah menolong, sudah memberkati ibadah kami. Dan kami berdoa buat keluarga Bapak Ayub, suami istri, anak-anak mereka bersama dengan Ibu Ayu yang ada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lindungilah umat-umat ini, biar mereka terus ada di dalam pemeliharaan. Jauhkan kami, anak-anak muda, virus corona yang terjadi. Tuhan, janji firman-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Itu sebabnya
Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan memakai anak-anak Tuhan yang ada di sini. Anugerah Tuhan akan melindungi kami semua yang ada, agar kami boleh bebas beraktivitas kemana kami beraktivitas. Kau ada bagi kami. Itu sebabnya kami berdoa, sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan kami Tuhan, biar kami dapat memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah kami selanjutnya tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kegiatan ibadah pasca kami pada hari ini Tuhan menolong menyertai. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Keluarga Bapak Ayub yang tetap ada di tempat ini, Bu Ayu yang akan pulang ke rumah kami akan melanjutkan pelayanan. Kami taruhkan terus hidup kami dalam tangan-Mu. Jaga lindungi kami dalam berjalan. Jauhkan kami dari segala kecelakaan mara bahaya. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Bahkan kemana saja kami pergi berada di sepanjang hari, biar kami ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu. Ini akhiri kami tamatkan ibadah kami di siang hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara yang berkasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita siang hari ini, besok seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Minggu lalu protes. Nggak ada kenang-kenang. Ada yang mau foto nggak jadi ya teh. Abang Nice, kita Bang, foto dulu. kita tayang. Oh, ini ada foto juga kemarin. Enggak. Iya, Ada. kayak bersama. Ada ya? Ada. Tapi bersama belum. Bude protes jadinya di belakang doang. Nih. Ayo bang. Malah dua-duanya. Ayo sini. Bangun sayang tuh. Sini. Manes. Bude di tengah. Manis cepetan. Go. Lihat gantian. Dia aja yang foto. Kamu yang foto dulu. Kamu dulu sana. Sini langsung. Itu paling susah Itu. foto. Ya. Cheese. Sekali lagi cheese. Nih bang. Nanti bang. Pintar dia kalau mau tahu. Fotografer. Kena semua bang. Abang senyum dong. Dari situ foto yang bagus. Nah, lagi gitu. Ya. Oke. Thank you. Melanjutkan. Ya, melanjutkan lagi nih terakhir. Ya, apa sarapan dulu Mas Ami? Udah. Udah minum teh itu tadi saya belum. Air minumnya mas. Au. Air minum yang bawa. Yang bawahnya. Ya, bawa aja bu. Mengkak mah. Mengkak.